Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi kita kali ini adalah tentang perilaku kesehatan. Ya, apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan? Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini erat kaitannya dengan perilaku. Itu sebabnya kita akan mempelajari tentang perilaku kesehatan. Ya, pertama kita akan mempelajari tentang teori perubahan perilaku, kemudian bentuk dari perubahan perilaku, strategi perubahan perilaku, serta dimensi intervensi perilaku. Ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku? Ya, perilaku menurut antropologi adalah hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor sosial, budaya, biologi, dan merupakan proses dari pembentukan sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan dalam suatu masyarakat. Sementara dari sudut pandang sosiologi, perubahan perilaku atau perilaku kesehatan ini adalah tindakan atau respon individu atau kelompok terhadap lingkungan sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain, kelompok, dan institusi sosial. Sementara dari ilmu psikologi, perilaku kesehatan ini adalah semua aktivitas yang dapat diamati dan diukur secara objektif, seperti perkataan, ucapan, pemikiran, reaksi emosional, dan tindakan manusia. Oke, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan individu? Ya, faktor-faktor yang akan mempengaruhi perubahan perilaku dari individu adalah pertama kita lihat dari teori perubahan perilaku. Nah, menurut Anda semua perilaku seseorang bisa dirubah atau tidak? Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan perilaku? Nah, perubahan perilaku adalah proses di mana seseorang atau kelompok mengubah cara berpikir, bertindak, atau bereaksi terhadap situasi tertentu. Ya. Nah, dalam teori perubahan perilaku ini kita akan mempelajari beberapa teori, antara lain adalah teori health belief model, kemudian yang kedua adalah teori tahapan perubahan perilaku, ya, atau transformational models, ya. Kemudian teori planned behavior, kemudian juga teori social cognitive theory, teori diffusion of innovations, teori self-determination theory, ya, kemudian teori SOR, kemudian teori precede, dan masih banyak lagi teori-teori yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk perubahan perilaku ini ada perubahan secara alamiah, kemudian perubahan yang secara terencana, dan kesediaan untuk berubah. Kita akan pelajari perubahan alamiah adalah perubahan yang terjadi secara otomatis atau spontan sebagai fungsi atau sebagai hasil dari perkembangan alami individu atau situasi tertentu. Nah, kenapa perubahan bisa secara spontan? Nah, perubahan alamiah ini bisa terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kemudian pengalaman hidup seseorang dan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian perubahan yang terencana adalah perubahan yang dilakukan dengan niat dan tujuan tertentu, biasanya melalui intervensi yang disusun secara sadar. Nah, ini sering melibatkan proses yang disengaja dan metodologis untuk mencapai hasil tertentu. Apa contoh proses yang disengaja atau metodenya? Pertama, kita lihat adalah pelatihan dan pendidikan. Itu adalah contoh dari perubahan yang terencana. Kemudian intervensi kesehatan dan perubahan organisasi. Oke. Nah, kemudian kesediaan untuk berubah. Nah, kesediaan untuk berubah adalah aspek penting dari perubahan perilaku yang terencana. Ya, kita lihat di sini ada kesiapan mental, emosional, dan psikologis seseorang untuk menerima atau memulai perubahan. Nah, kesediaan untuk berubah ini dipengaruhi oleh apa saja? Nah, pertama adalah kesadaran akan perlunya perubahan. Kemudian komitmen untuk berubah dan lingkungan yang mendukung, serta motivasi internal dan eksternal. Oke, kemudian strategi untuk perubahan perilaku ini seperti apa? Kita lihat bagaimana cara membuat individu atau kelompok berubah perilakunya. Ya, cara berubahnya
bisa cara merubah perilaku ini bisa ada dua hal ya. Pertama adalah secara direktif, yaitu strategi perubahan perilaku kesehatan secara langsung atau tertulis berbentuk instruksi. Ya. Kemudian yang non direktif ini adalah strategi perubahan perilaku kesehatan secara tidak langsung seperti pemberdayaan, edukasi, dan penyuluhan kesehatan. Nah, strategi perubahan perilaku ini menggunakan intervensi ya, kemudian diskusi partisipasi ya, memberikan informasi ya, menggunakan berbagai hal yang secara langsung pada masyarakat. Nah, dimensi intervensi perilaku adalah berbagai aspek yang mempengaruhi cara kita merancang dan melaksanakan intervensi untuk mengubah perilaku individu atau kelompok. Nah, dimensi-dimensi ini mencakup berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan perilaku. Apa saja dimensi-dimensi itu? Kita lihat ada 8 dimensi. Pertama adalah dimensi kognitif, ya, kita akan pelajari nanti di dalam pertemuan kita hari ini. Kemudian juga dimensi afektif atau dimensi emosional. Yang ketiga adalah dimensi perilaku. Yang keempat adalah dimensi lingkungan. Selain itu kita juga akan mempelajari kelima dimensi sosial dan dimensi struktural, dimensi teknologi, dan terakhir adalah kita akan pelajari tentang dimensi spiritual. Oke, demikian pertemuan kita hari ini, nanti akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat semua, salam bela negara.